Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah seminar Pak Ade Fauji SEMM. Di sini saya Fatur Rahman dengan NIM 11011800525, program studi manajemen konsentrasi manajemen sumber daya manusia atau SDM, Universitas Bina Bangsa 2022, akan mempresentasikan seminar tentang pengaruh motivasi kerja dan pengawasan terhadap disiplin kerja pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Nah, dalam seminar proposal ini saya akan membagi dalam 3 bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, dan yang kedua ada kajian teoretik, dan yang ketiga ada metode penelitian. Latar belakang: suatu negara yang sedang berkembang, prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan terhadap perekonomian dan sumber daya manusia. Ini merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah. Begitu halnya dengan Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam kondisi di suatu negara adalah di bidang perekonomian dan sumber daya manusia. Pada era otonomi daerah saat ini mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi dan sumber daya manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi juga pemerintah daerah. Dengan adanya Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Nah, ini diperlukan berbagai upaya yang lebih dalam terkait kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang harus bisa diselesaikan pekerja di berbagai sektor lainnya. Kondisi ini kemudian menuntut adanya sumber daya manusia atau SDM yang kreatif, inovatif, serta berdaya saing, agar bagaimana dapat menghasilkan kinerja optimal untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Karena tidak akan ada kinerja atau pencapaian dalam suatu organisasi tanpa adanya disiplin kerja yang diterapkan. Kemudian, sumber daya manusia, aparatur negara mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan. Nah, ini guna mewujudkan tujuan organisasi yang harus dibangun adalah kedisiplinan kerja. Disiplin kerja ini merupakan suatu alat yang harus digunakan para manajer untuk bagaimana berkomunikasi dengan para pegawai, agar bagaimana mereka dapat mengubah suatu perilaku, serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua aturan perusahaan atau instansi dalam semua norma-norma yang berlaku. Nah, sedangkan untuk identifikasi masalah, di sini saya membagi dua. Yang pertama ada identifikasi masalah, Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, masih banyak pegawai yang terlambat masuk kerja. Yang kedua, masih banyak pegawai yang pulang tidak sesuai dengan jam pulang. Dan yang ketiga, kurang adanya motivasi yang diberikan secara langsung. Rumusan masalah: yang pertama, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten? Yang kedua, apakah pengawasan berpengaruh terhadap disiplin kerja di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten? Yang ketiga, apakah motivasi kerja dan pengawasan berpengaruh secara bersama-sama terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten? Nah, adapun tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Sedangkan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan pengawasan secara bersama-sama terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Koperasi, UKM, dan Provinsi Banten. Sedangkan untuk manfaat penelitiannya, di sini saya akan membagi dua. Yang pertama ada manfaat secara akademik dan manfaat secara praktis. Nah, sedangkan untuk manfaat akademis,
Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan dasar untuk menumbuhkan wawasan pengetahuan serta diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pembangunan ilmu pengetahuan ke depannya. Sedangkan untuk manfaat praktisnya, yang pertama, bagi instansi, dan yang kedua ada pihak lainnya. Sedangkan untuk bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten tentunya dalam meningkatkan sumber daya manusia atau SDM dengan melihat motivasi kerja dan disiplin kerja sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan disiplin kerja pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Poin keduanya, bagi pihak lainnya diharapkan dapat memberikan wawasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta dapat dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut. Deskripsi teoritik, untuk teorinya menurut Kate Davis 1985 dalam bukunya Mangkunegara tahun 2013 halaman 129 mengungkapkan bahwa disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Menurut Hisbuan, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun faktor yang mempengaruhinya, yang pertama ada besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Nah, yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Yang keenam, ada tidaknya perhatian kepada para karyawan atau pegawai. Hipotesis A1-nya diduga motivasi kerja berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Untuk H2-nya diduga pengawasan berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. H3-nya diduga motivasi kerja dan pengawasan berpengaruh secara bersama-sama terhadap disiplin kerja pada pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Sedangkan untuk metode penelitian, sejarah objektif penelitiannya di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data ada teknik pengumpulan data ada dua. Yang pertama observasi dan yang kedua kuesioner. Sedangkan untuk populasi 45 orang non ASN pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Yang ketiga ada sampel. Yang digunakan sampel dalam metode penelitian ini menggunakan 40 orang non ASN pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Teknik analisis data. Definisi teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data statistik parametrik termasuk dalam statistik intervensial. Yang pertama ada uji asumsi klasik, yang kedua ada estimasi model regensi, yang kedua ada uji parsial, keempat ada uji simultan, dan yang terakhir ada uji koefisiensi determinasi. Mungkin cukup sekian presentasi seminar proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.